Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah karena hanya berdasarkan nikmat dan karunia dari Allah kita masih bisa melanjutkan kehidupan kita dan kita masih bisa mempertahankan amal soleh kita. Mudah-mudahan kita terus semakin baik kualitas amalnya dan semoga kita istiqomah hingga husnul khotimah. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang memanfaatkan waktu untuk kebaikan. Bagi kita, waktu ini sangat berharga. Dan waktu yang diberikan oleh Allah sepanjang usia ini harus dijadikan sebagai sesuatu yang bisa membawa keberuntungan kita, bukan membawa pada kerugian bagi kita. Jadi semua waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita sepanjang usia ini sedapat mungkin bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan keberuntungan dari Allah, bukan untuk mendatangkan kerugian bagi kita. Sebab ada orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu sehingga waktu itu menyebabkan kerugian bagi dia. Tapi bagi orang yang beriman, Allah sudah tegaskan harus bisa menghargai waktu. Sehingga dengan penghargaannya kepada waktu, dia tidak akan menyia-nyiakan waktu. Dan bahkan dengan waktu ini, dia terus gunakan untuk bisa meningkatkan imannya dan memperbanyak amal solehnya. Itulah yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam surat ini Allah bersumpah dengan waktu karena waktu itu sangat berharga. Sehingga kata Allah, demi masa atau demi waktu ya, sesungguhnya manusia pasti ada dalam kerugian. Tapi tidak semua ya manusia akan mendapatkan kerugian karena kata Allah kecuali yang pertama orang yang beriman. Yang kedua, orang beriman itu terus beramal soleh. Yang ketiga, ya, menjalankan amal solehnya disertai dengan saling mewasiatkan tentang ya kebaikan atau tentang kebenaran dan ya kesabaran. Jadi, ketika kita memahami ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Asr ini, maka kita akan memanfaatkan waktu untuk 3 hal. Yang pertama, untuk bisa meningkatkan kualitas iman kita sehingga semakin baik dan semakin tinggi dan kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, iman ini menjadi penggerak untuk bisa terus memanfaatkan waktu dalam beramal soleh. Sehingga amal soleh itu terus lahir karena keimanan. Selain itu, untuk bisa menjaga iman dan menjaga amal soleh, Allah menyebutkan harus diiringi dengan apa? Yaitu dengan saling mewasiatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Karena manusia ini punya nafsu. Nafsu tidak suka kalau ya si jasad ini terus mengikuti hati untuk beramal soleh dan beriman. Sementara di si manusia ada setan. Setan juga tidak suka ya ketika manusia itu terus beriman dan beramal soleh. Jadi kita harus bisa meningkatkan terus ya iman kita, memperbanyak amal soleh kita, dan menjaga supaya iman dan amal soleh ini terus bisa menjadi milik kita, harus saling mewasiatkan tentang ya kebenaran dan kesabaran. Nah, kita juga diingatkan jangan sampai kita termasuk golongan orang yang tidak bisa manfaatkan waktu, bahkan tertipu oleh waktu. Ada orang diberi usia ya begitu panjang sampai puluhan tahun. Tapi dari sekian puluhan tahun itu tidak lebih banyak digunakan untuk beramal soleh.
sehingga waktu telah membuat dia jadi tertipu, tidak menjadi hamba Allah yang semakin baik, semakin beriman, ya semakin sadar dengan amal solehnya untuk bekal hari akhiratnya. Ada juga orang yang diberikan kesehatan, tapi kesehatan tidak dimanfaatkan untuk bisa terus beriman dan beramal soleh. Sehingga manusia itu bisa jadi tertipu oleh dua hal yang sebetulnya menjadi nikmat yang paling besar, bisa menjadi bekal untuk kita di hari akhirat. Ada dua nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu kesehatan dan peluang atau waktu, kesempatan. Jadi kalau kita misalnya ya diberikan dua hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita jasadnya sehat, kemudian selain itu ada peluang, ada waktu yang terus masih ada pada kita, jangan sampai dua nikmat terbesar itu membuat kita terpedaya sehingga kita tidak bisa menjadi hamba yang selalu ingat bersiap-siap diri untuk hari akhirat. Memang waktu itu betul-betul ya bisa menjadi ujian buat kita. Kalau kita tidak bisa menggunakan kesempatan waktu yang ada, maka kita tidak akan bisa menjadi orang yang bisa memanfaatkan waktu, tapi akan bisa membuat waktu menjadi fitnah bagi kita. Nah, karena itu Rasulullah menegaskan ada dua nikmat yang orang banyak tertipu. Karena apa? Tidak bisa memanfaatkannya. Dua nikmat ini disebut oleh Rasulullah, yaitu pertama adalah ya tentang kesehatan, dan yang kedua adalah tentang kesempatan. Nikmatani magbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Kata Rasulullah, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. Apa saja dua nikmat ini? Ternyata yang paling banyak tertipu manusia itu tidak selalu dengan harta, tidak selalu dengan jabatan, tapi yang jelas banyak tertipunya adalah dua hal ini, yaitu dengan ya kesehatan dan kesempatan. Waktu matanya sehat tidak digunakan untuk banyak baca Al-Quran. Waktu matanya sehat tidak digunakan untuk melihat ya semua keindahan-keindahan makhluk Allah yang bisa membuat kita semakin yakin terhadap keagungan Allah. Waktu kita diberikan telinga bisa mendengar, tidak kita gunakan untuk banyak menggunakan Al-Quran, mendengarkan nasihat, mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Dan ketika kita diberikan lisan yang sehat, tidak bisa digunakan untuk banyak berzikir, beristighfar ya. Pada saat yang sama ya, digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga kita sudah tertipu oleh waktu yang diberikan oleh Allah. Padahal kita tidak boleh tertipu, justru waktu harus menjadi sesuatu yang berharga dan bermanfaat buat kita. Jadi kita diingatkan oleh Rasulullah agar kita waspada, jangan sampai kita ya tertipu oleh kesempatan yang ada dan oleh kesehatan yang ya kita terima. Sehingga kesehatan apapun dalam fisik ini, jadikanlah kesehatan mata ada amal solehnya. Jadikanlah kesehatan lisan ada amal solehnya. Jadikanlah kesehatan telinga ada amal solehnya. Jadikanlah kesehatan tangan ada amal solehnya. Jadikanlah seluruh anggota tubuh ini ketika sehat selalu ada amal solehnya. Sehingga kita tidak tertipu oleh kesehatan kita. Jangan sampai pas kita sakit, kita baru sadar ya Allah, coba dulu mata saya bisa melihat, saya bisa banyak baca Quran. Tapi sekarang matanya sudah tidak bisa disembuhkan. Jangan sampai ketika lisan sudah tidak bisa bicara lagi, sudah sakratul maut, nafas sudah terengah-engah, baru sadar, ya Allah kenapa dulu saya tidak banyak baca Quran, kenapa dulu saya tidak banyak berzikir, kenapa dulu tidak banyak beristighfar, tidak banyak baca sholawat, tidak berdoa yang baik-baik kepada Allah. Sudah terlambat. Ternyata kesehatan sudah ya tertipu di dalam dirinya. Jadi sehat itu sebetulnya menjadi nikmat yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk ya kesenangan dunia dan kesenangan akhirat. Jangan sampai hanya untuk kesenangan dunia sehingga kita tidak bisa menjadikan kesenangan ya untuk hari akhirat. Demikian pun ya kesempatan atau waktu. Waktu yang diberikan ketika sehat, ketika muda, ketika sedang ada uang ya, ketika kita sedang diberikan kelapangan rizki, ketika kita sedang kuat ya, kemudian ketika kita punya peluang ya. Kemudian setelah itu ketika kita misalnya sedang masih bisa hidup, belum datang hari kiamat, sebelum ajal itu tiba, apakah kita bisa memanfaatkan itu semua dalam rangka memanfaatkan waktu, kesempatan ya, sekaligus ya kesehatan. Jadi Rasulullah sudah mengatakan pada kita, jangan sampai satu hari menyesal ketika salah satu nikmat ini atau kedua-duanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berikan nikmatnya adalah Allah, maka Allah pula yang berhak untuk kapan memberinya atau mencabutnya kembali. Nah,
Karena itu kita sebagai memanfaatkan kesempatan sekaligus memanfaatkan kesehatan. Sebagaimana kita selalu bisa memanfaatkan waktu yang sudah disebutkan di surat Al-Asr untuk beriman, beramal soleh, dan saling mewasiatkan tentang kebenaran dan kesabaran, maka kita gunakan sehat dan kesempatan untuk beramal soleh agar kita memiliki bekal yang bisa menguntungkan kita nanti di hari akhirat. Kemudian selain itu, Rasulullah menjelaskan siapa sih orang yang paling baik keislamannya. Ternyata Islam itu bisa juga diukur dari bagaimana orang itu bisa memanfaatkan usianya, memanfaatkan waktunya. Keislaman kita seperti apa bagusnya, ya, kualitasnya tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu. Tergantung bagaimana kita bisa, ya, beramal soleh dalam waktu-waktu yang ada di hadapan kita. Selama nafas ini masih ada, berarti waktu itu pun masih ada. Selama kita diberikan banyak nikmat dan kita masih bisa hidup, berarti waktu itu pun kita masih, ya, waktu ada di hadapan kita. Nah, bisakah waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadikan kesempurnaan bagi Islam kita? Ternyata salah satu yang membuat kita Islamnya sempurna yaitu harus mampu menggunakan waktu dengan baik-baik, jangan menggunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Kalau kita manfaatkan waktu bukan untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk kebaikan, tapi untuk hal-hal yang tidak berguna, ini menandakan kelemahan iman kita. Sebaliknya, kalau kita bisa manfaatkan waktu untuk membuat kita jadi semakin banyak amal solehnya, semakin gesit, semakin rajin, ya, melakukan kebaikannya, maka berarti kita semakin baik keislamannya. Karena kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kebaikan Islam seseorang adalah, ya, meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna bagi dia. Jadi segala sesuatu yang memang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan guna yang besar, ya, kepada kita baik di dunia maupun di akhirat, ini semua tidak boleh, ya, kita jadikan sebagai sebuah, ya, perilaku yang digemari. Tidak boleh kita anggap ringan untuk terus berada di dalam, ya, kegiatan semacam tersebut. Jangan sampai kita jadi justru semakin senang melakukan hal-hal yang sia-sia, tapi justru munculkan rasa ketidaksukaan, rasa kebencian, ya, rasa, ya, ingin meninggalkan terhadap apa, ya, segala sesuatu yang tidak berguna dalam hidup kita. Karena ini akan menandakan, ya, apakah kita bisa menjaga keislaman kita semakin baik atau menjadi keislaman kita semakin buruk. Bisa jadi ada orang, ya, tidak bisa menampakkan, ya, keislamannya dan komitmennya kepada Islam bukan semakin baik, tapi bahkan menjadi semakin buruk, na'udzubillah. Sedangkan usia ketika terus ditambah oleh Allah, bertambah 1 tahun, bertambah 1 hari, bertambah 1 pekan, dan seterusnya, sedapat mungkin, ya, keislaman kita semakin baik, dan semakin baik. Karena kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi berarti bertambahnya waktu seharusnya Islam kita semakin baik, agar kapanpun Allah mencabut nyawa kita, kita dalam kondisi, ya, Islamnya yang baik, ya, dalam kondisi komitmen pada Islamnya yang semakin baik. Nah, karena itu siapakah orang yang paling baik? Apakah orang yang paling baik itu orang yang pandai memanfaatkan waktu sehingga yang lahir dari dia hanya kebaikan dan kebaikan? Apakah orang yang paling baik itu adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu, bahkan yang lahir ada hal-hal yang sia-sia, lebih dari itu adalah keburukan dan keburukan? Kita memahami, ya, sebelum kita mendengar hadis ini pun hati kita akan cenderung memilih bahwa orang yang baik itu adalah orang yang bisa, yang memanfaatkan waktu untuk kebaikan-kebaikan. Jadi kalau ditanya siapa orang yang paling baik? Yang paling baik itu yang paling panjang umurnya tapi paling banyak amal solehnya. Kita berdoa pada Allah, ya, berikanlah kepada saya umur yang panjang. Tapi jangan sekedar di situ berhenti doanya. Berikanlah kepada saya umur yang panjang untuk bisa lebih taat kepadamu, untuk bisa beramal soleh lebih baik padamu, untuk bisa menjadi orang yang lebih diridhoi olehmu. Itu harus dilanjutkan. Ada, ya, sesuatu yang memang benar-benar membuat kita bisa manfaatkan umur kita. Jadi tidak sekedar umurnya panjang tapi tidak jelas untuk apa umur ini.
Karena Rasulullah bersabda, siapakah manusia ketika Rasul ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Kata Rasulullah, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya. Jadi kalau kita diberi umur sampai puluhan tahun ini, berarti umur itu panjang. Ini sudah ada satu syarat untuk bisa menjadi orang yang paling baik. Tapi harus ditentukan dengan syarat yang kedua. Apakah kita bisa menjadi orang yang juga paling baik amalnya? Tidak hanya paling panjang umurnya. Kalau sudah paling panjang umurnya harus kita tambah jadi orang yang paling baik amalnya. Agar apa? Kita akan jadi orang yang paling baik di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia. Sehingga kalau orang mengenang kita, yang dikenang itu kebaikannya. Karena tidak ada keburukan, kejahatan yang sengaja kita lakukan. Begitupun Allah, ya. Allah ketika melihat seorang hamba seperti ini, maka dia pun ridho, maka dia pun senang. Sehingga pada saat yang sama kita akan jadi dimuliakan oleh Allah, bahkan juga dimuliakan oleh manusia. Nah, karena itu kita harus pandai memanfaatkan waktu untuk banyak melakukan kebaikan. Nah, kita juga ingat ya bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu harus dipersiapkan tanggung jawabnya. Usia itu diberi oleh Allah, ya, dan bahkan sudah ditentukan ajal ini, ya, kapan tibanya, ya, berapa panjang umurnya, itu semenjak kita masih dalam rahim ibu ketika masih jadi janin 4 bulan. Sudah ditentukan di berapa usia kita, kapan ajalnya tiba. Sehingga pada saat yang sama, ketika ini jadi nikmat hidup bagi kita, pastilah semua nikmat akan ditanya oleh Allah, untuk apa kita gunakan. Usia yang diberikan ini untuk apa kita habiskan. Sehingga pantas, kata Allah dalam surat 23 ayat 115, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa apa saja yang aku ciptakan untukmu itu, ya, sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak ada pertanggungjawabannya. Kata Allah, sesungguhnya kepada kami kalian semua akan kembali. Jadi tidak akan mungkin yang diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk usia ini, waktu yang ada pada kita sepanjang hidup, tanpa akan ditanya oleh Allah. Semuanya harus kita kembalikan pada Allah. Apakah bisa kita habiskan untuk amal soleh kita? Apakah waktu ini bisa kita gunakan untuk kebaikan demi kebaikan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena semuanya kita akan dikembalikan kepada Allah, termasuk bukan hanya fisik kita dan ruh kita, tapi juga semua nikmat yang sudah diberi akan Allah tampakkan digunakan untuk apa oleh kita, termasuk waktu yang kita miliki sudah digunakan untuk apa saja, sudah dihabiskan untuk apa saja. Jadi kalau kita tidak menggunakannya untuk kebaikan-kebaikan, kita akan sulit mempertanggungjawabkannya, dan ini akan menjadi berat buat kita untuk dihisab. Tentu saja kita ingat bahwa kita diamanahkan oleh Allah menjalani hidup ini untuk membekali diri sebagai persiapan untuk hari akhirat kita. Sehingga setiap hari kita harus melihat, mengevaluasi diri kita, ya, mengontrol diri kita, ya, memantau diri kita. Apakah waktu demi waktu sudah kita gunakan untuk amal soleh atau tidak? Karena ketika kita sudah bersiap-siap, ya, mempersiapkan diri dengan amal-amal yang baik untuk menghadap Allah, maka kita akan bisa meninggalkan dunia ini dengan tentram, dengan aman, ya, dengan damai, dan bisa membawa segala sesuatu yang diberi oleh Allah menjadi sesuatu yang bermanfaat saat kita nanti sudah meninggal, bahkan sampai nanti ketika dihisab. Maka kita diingatkan oleh Allah, ini waktu yang diberikan oleh Allah, gunakan untuk membawa bekal saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi Allah mengingatkan kepada kita, ini harus dipersiapkan oleh takwa. Tidak cukup hanya dengan iman. Iman saja yang kita miliki belum bisa membuat semua waktu itu bermanfaat untuk beribadah, untuk beramal soleh. Tidakkah Allah menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Berarti semua waktu itu harus punya nilai ibadahnya di sisi Allah. Nah, karena itu pantas jadikanlah waktu-waktu yang ada ini untuk bisa beramal soleh, agar kita bisa membekali diri
terus menghadap Allah dengan persiapan yang lebih besar dan lebih besar. Kata Allah dalam surat 59 ayat 18 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah di sini menyebutkan 2 kali perintah takwa untuk orang yang beriman. Begitu pentingnya takwa di dalam perintah ini sampai disebutkan 2 kali. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan ya, lihatlah apa yang sudah kamu bekali di dalam jiwa kamu, dalam diri kamu. Apa yang sudah kamu bawa untuk ya, bekal diri kamu nanti saat menghadap Allah. Dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu ya akan memberitakan ya. Allah itu selalu mengawasi sehingga akan memberitakan apapun yang kamu lakukan, yang kamu amalkan. Nah, karena itu bersiap-siaplah ya untuk selalu bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan berbagai macam bentuk ibadah, berbagai macam amal soleh yang ketika nanti kalau kita menghadap Allah ini menjadi bekal yang sangat bermanfaat untuk kita. Dan ini diingatkan oleh Allah hanya bisa dilakukan oleh orang yang bertakwa. Orang bertakwa akan sangat hati-hati menggunakan waktunya, akan sangat hati-hati ya menghabiskan waktunya. Karena apa? Dari waktu ke waktu ini dia ingin menjadikan sebagai persiapan untuk menghadap Allah, menjadi bekal saat nanti dihisab. Nah, karena itu pantas ya, waktu itu seperti pedang ya, kalau kita tidak bisa manfaatkannya, pedang yang tajam ini akan menghunus ya, jiwa kita sendiri. Kita akan terbunuh oleh pedang itu. Jadi kita pun akan terbunuh, ya, tersia-siakan oleh waktu itu. Jangan sampai kita dibinasakan oleh waktu karena kita tidak bisa manfaatkannya. Hasan Al-Basri mengatakan, waktu paling berharga untuk dijaga. Dan ya, kulihat begitu mudah ya, waktu itu hilang. Jadi hanya dalam sekejap kalau kita tidak manfaatkannya, lewat terus waktu. Tidak ada ya satupun yang bisa kita manfaatkan kalau kita abaikan. Sehingga waktu itu merupakan usia kita yang kalau kita misalnya tidak bisa manfaatkannya, berarti kita sudah mensia-siakan, menyia-nyiakan usia kita. Karena itu pantas kita harus pandai ya memanfaatkan waktu untuk terus melakukan kebaikan dan kebaikan. Nah, karena itu kita harus selalu bersegera. Kita selalu bersegera ya beramal soleh, apakah itu yang terkait dengan amal yang wajib maupun yang terkait dengan amal yang sunnah. Dan kita harus bersegera ya meninggalkan ya hal-hal yang haram maupun hal-hal yang makruh sekalipun itu tidak haram karena tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu yang akan kita miliki itu selalu beriringan dengan amal soleh kita. Allah menyebutkan kalau kita menuju kepada ampunan Allah, kalau kita menuju kepada surga itu harus bersegera. Orang ya untuk mencari kebahagiaan dunia saja bersegera, berlomba-lomba, jangan sampai tertinggal. Ya jangan sampai kalah oleh orang lain. Padahal di dunia hanya hidupnya sebentar. Nah, apalagi untuk hidup di hari akhirat yang selama-lamanya. Sehingga kita harus bersegera, harus berlomba, jangan sampai tertinggal. Inilah yang Allah sebut di dalam surah 3 ayat 133. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah, ya, bersegeralah menuju surga ya, yang luasnya ya atau bentangannya seluruh langit dan bumi dan hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita melihat dalam ayat yang kedua ini pun bahwa orang yang ingin pandai memanfaatkan waktu untuk kebaikan dan kebaikan perlu membekali diri dengan takwa. Inilah saat yang paling tepat ketika ada bulan Ramadan, bulan ketika melakukan peningkatan ketakwaan di mana kita terus beramal soleh. Amal soleh itu akan meningkatkan ketakwaan kita dan takwa ini akan menjadi bekal kita setahun yang akan datang, akan terus pandai memanfaatkan waktu untuk beramal soleh. Dan bahkan yang kedua, selain kita harus bersegera memanfaatkan waktu untuk beramal dan amal itu harus bernilai di sisi Allah, yang kedua kita harus ya berlomba. Kalau kita bisa bersegera, maka kita akan berlomba dengan yang lain. Karena yang bersegera ini begitu banyak. Jangan sampai kita bersegeranya ya hanya termasuk pada kelompok orang yang bersegera, tapi kita yang menjadi yang terbaiknya. Karena bagaimanapun juga yang paling baik itu adalah yang paling terdepan, yang jadi pelopor, yang jadi pemimpin. Dan itulah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita terus berlomba dalam kebaikan,
sehingga kita jadi pemenangnya. Dalam surat 57 ayat 21. Sabiqu ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardi uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Rabbmu dan ya menuju kepada surganya yang luasnya seperti seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ada dua yang sudah kita utarakan. Cara yang pertama untuk bisa memanfaatkan waktu, kita harus selalu bersegera ya memanfaatkan waktu yang ada, apapun ya yang ada yang bisa kita lakukan untuk amal baik kita, apakah itu yang wajib maupun yang sunnah, apakah meninggalkan haram ataupun meninggalkan yang makruh. Kemudian yang kedua, harus berlomba dengan orang-orang yang bersegera berbuat baik. Dan yang ketiga, kita harus segera memenuhi panggilan Allah, berani siap untuk memenuhi panggilan Allah. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam surat 21 ayat 90. Kalau kita selalu bersegera ya kemudian berlomba, bahkan ya ketika ada panggilan Allah langsung kita lakukan, maka ada dua hal yang akan diberikan oleh Allah. Yang pertama yaitu kita akan diberikan ya doa-doa yang terkabul, dan yang kedua akan diberikan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai bisa jadi kalau menurut orang ini kebaikan semacam ini nggak mungkin nih ya bisa dimiliki oleh orang tersebut. Wah, doa semacam ini nggak mungkin dikabulkan orang tersebut. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kalau dia orang yang bisa memanfaatkan waktu, bisa beramal soleh untuk banyak ya waktu yang digunakan, maka Allah akan berikan ya banyak kebaikan sekaligus Allah kabulkan ya doa-doanya. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dalam surat 21 90. Jadi Allah mengabulkan ya. Sehingga pada saat yang sama ya diberikanlah dia seorang anak bernama Yahya. Kemudian Allah suburkanlah ya istri yang sudah mandul selama ini. Kemudian Allah menceritakan karena apa Allah berikan kebaikan tersebut, diberikan karunia anak pada dia sudah tua dan dikabulkan doanya. Karena ya mereka dulu bersegera. Karena mereka dulu bersegera melakukan kebaikan dan berdoa luar biasa dengan khusyuknya. Dalam keadaan cemas, dalam keadaan berharap, terus berdoa kepada Allah dengan syarat khusyuk. Pada saat yang sama Allah kabulkan. Jadi untuk bisa memanfaatkan waktu, ya, di dalam Al-Quran disebutkan ada 3 cara. Yang pertama itu kita harus bersegera melakukan amal yang baik. Yang kedua, kita harus berani berlomba ya, untuk melakukan amal kebaikan bersama orang yang sudah melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, penuhilah seluruh panggilan Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita akan terus berlimpah dengan kebaikan dan doa yang selalu terkabul. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.